tanpa harus mempunyai kepesertaan BPJS atau tanpa asuransi kesehatan. Jadi ini memang benar-benar digunakan semua warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan sehat, kembali lagi di Beres, berbagi edukasi sehat. Bersama saya Erin Septiarini, dan hari ini kita akan membahas tentang cek kesehatan gratis atau CKG. Dan alhamdulillah pada episode kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang pertama kali, yaitu Bapak Agus Mulyadi SKM Mkes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Erin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami selalu sehat, dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sini di program Beres. Salam sehat untuk Tretan Sehat. Baik Bapak, alhamdulillah sehat selalu ya. Gini, jadi kan pemerintah kita kan lagi gencar untuk mengadakan cek kesehatan gratis. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke Tretan Sehat semuanya apa itu cek kesehatan gratis? Terima kasih Mbak Erin, selamat siang semuanya, salam sehat, Tretan Sehat. Pada hari ini topiknya adalah cek kesehatan gratis. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis adalah salah satu program quick win-nya Presiden Prabowo, pemerintahan baru ya. Alhamdulillah Prabowo mengangkat pemeriksaan kesehatan gratis di dalam 100 hari pemerintahan barunya. Selain itu juga ada program-program yang lain ya untuk bidang kesehatan, diantaranya adalah pemberantasan TBC, kemudian pembangunan rumah sakit di beberapa kabupaten terutama di Indonesia Timur. Khususnya pemeriksaan kesehatan gratis ini memang dilaksanakan untuk semua kabupaten dan wajib kabupaten untuk menyiapkan semua infrastruktur, semua sumber daya yang ada di kabupaten, terutama di puskesmas. Nanti kita akan coba kembangkan selain di puskesmas juga di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Baik Bapak, itu yang menjadi pasien cek kesehatan gratis atau yang boleh melakukan cek kesehatan gratis siapa Pak? Ya, Tretan Sehat Kabupaten Sampang untuk cek kesehatan gratis ini memang sasarannya itu untuk segala umur, ya, segala usia, mulai dari bayi ya, sampai usia lanjut, ya, usia lanjut. Kalau kita kelompokkan cek kesehatan gratis ini ada 3 kelompok. Yang pertama momentum ulang tahun, ya. Kemudian yang kedua kelompok khusus. Kelompok khusus ini balita dan ibu hamil. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok sekolah, usia sekolah. Nah, untuk awal dimulainya cek kesehatan gratis ini sasarannya di luar kelompok sekolah. Jadi untuk kelompok khusus ini memang sudah dilaksanakan oleh kita semua ya, di semua kabupaten. Tapi untuk momentum ulang tahun ini memang dilaksanakan sejak awal tahun 2025. Baik, berarti ini mungkin lebih berfokus kepada yang cek kesehatan gratis ulang tahun ya Pak ya? Nggih, ya. Ini apakah harus punya BPJS dulu Pak untuk bisa mengakses layanan ini gitu? Ya, ini kelebihannya ya, kelebihan dari program cek kesehatan gratis quick win-nya pemerintahan baru ini. Jadi memang cek kesehatan gratis ini bisa digunakan tanpa harus mempunyai kepesertaan BPJS atau tanpa asuransi kesehatan. Jadi ini memang benar-benar digunakan untuk semua warga seluruh Indonesia.
ya, dimanapun itu, baik itu di Sampang, kemudian di Pamekasan, di Sumeneb maupun di Bangkalan, ya. Atau di Jawa. Jadi kalau misalnya Tretan Sehat masih berkunjung di Jawa gitu ya, atau di Kalimantan, jangan khawatir dan jangan cemas, ya. Kalau pada waktu itu momennya lagi ulang tahun, silahkan sebagai kado, ya, sebagai kado dari pemerintah itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang terdekat, ya, baik itu puskesmas maupun klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Oke Bapak, berarti bisa lintas KTP ya? Bisa. Jadi dimanapun, ya. Misalnya Mbak Erin ya tinggal di Sampang, kemudian ada tugas di mana, di Jakarta misalnya, lagi ulang tahun, ya, nggak sempat untuk pulang, silahkan langsung saja kontak ke fasilitas kesehatan pertama, puskesmas gitu ya. Kemudian sebelumnya Mbak Erin mendaftar dulu, ya, download dulu di Play Store Satu Sehat Mobile gitu ya. Iya. Kemudian setelah daftar, kemudian di situ ada petunjuk, ada arahan. Oh, sudah diarahkan ya sudah dalam diarahkan. aplikasi. Termasuk juga janjian kapan harus periksa dan sebagainya. Tapi tenggang waktunya dikasih toleransi sampai 30 hari. Oh, jadi ada expirednya ya Bapak ya? Iya, kalau yang ulang tahun Januari sampai Maret tidak ada expired, sampai 30 April. Sampai 30 April. Ya, kalau ulang tahunnya April sampai Desember itu dikasih toleransi sampai 30 hari. 30 hari. Yang barangkali perlu saya sampaikan Mbak Erin terkait dengan CKG ini. CKG ini sebenarnya kan integrasi layanan primer ya. Oh iya. Jadi memang tidak hanya quick win-nya Prabowo. Jadi mungkin kita juga sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan transformasi kesehatan yang di dalamnya itu ada 6 pilar, salah satunya adalah integrasi layanan primer. Jadi memang ada perubahan secara mendasar dan perubahan besar di pelayanan kesehatan. Memang kalau dulu itu kan pendekatannya dan prioritasnya itu adalah preventif dan promotif. Ini sekarang kita kuatkan sebenarnya. Kita kuatkan preventif promotifnya itu dengan sebuah layanan yang disebut dengan integrasi layanan primer. Jadi untuk layanan primer ini itu kenapa kok ada layanan primer? Memang latar belakangnya yang mendasari adanya layanan primer selain transformasi kesehatan, itu kita juga melihat analisa bahwa ternyata kasus-kasus penyakit yang memang menyebabkan kematian dan bisa dicegah sebenarnya oleh kita dengan cara deteksi dini dengan dengan preventif tadi. Deteksi dan program preventif tadi itu adalah CKG. Penyebab kematian itu akibat dari penyakit jantung, kemudian stroke gitu ya. Setelah gagal ginjal gitu ya. Ternyata ditelusuri itu akibat dari hipertensi misalnya atau diabetes. Hipertensi dan diabetes itu sebenarnya bisa terkontrol, bisa kita cegah ya dengan cara kita mengetahui secara dini ya penyakit apa yang kita derita. Karena hipertensi kemudian diabetes itu tidak ada keluhan. Ya, tidak ada keluhan. Taunya diabetes dan hipertensi kalau kita melakukan pemeriksaan. Tapi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, kemudian tiba-tiba stroke, baru tahu, oh ternyata stroke-nya akibat hipertensi. Oh, stroke-nya akibat dari diabetes. Sama dengan misalnya tiba-tiba harus cuci darah. Loh, kok cuci darah? Kenapa? Oh, ternyata dia sakit hipertensi sebenarnya bertahun-tahun, kronis gitu loh. Tapi tidak sadar. Tidak diobati, tidak terdeteksi gitu kan ya. Nah, tiba-tiba dia sakit jantung, tiba-tiba dia stroke, tiba-tiba dia gagal ginjal. Padahal harusnya ketika dia terlayani atau terperiksa, terscreening, dia bisa terkontrol penyakitnya. Nah, inilah fungsi dari cek kesehatan gratis gitu ya.
Jadi mudah-mudahan ini juga menyadarkan kita semua bahwa pentingnya Bapak Ibu pada usia-usia tertentu, terutama usia tertentu ya, usia 35 ke atas, 40 ke atas, itu sudah mulai berpikir datang ke puskesmas untuk cek kesehatan. Selain itu, ya, kita harus melakukan juga gerakan masyarakat hidup sehat. Germas, ya. Gerakan masyarakat hidup sehat di dalamnya itu adalah cek kesehatan gratis. Kemudian yang kedua, membiasakan diri hidup sehat. Apa itu hidup sehat? Kebiasaan makan sayur dan buah, kebiasaan olahraga, gitu ya. Mungkin kalau saya tanya Mbak Erin misalnya, Mbak Erin kira-kira dalam 1 bulan ini olahraga sampai berkeringat itu berapa kali dalam sebulan? Mungkin tidak pernah sama sekali gitu ya. Atau hanya hari Jumat saja itu pun tidak berkeringat gitu ya. Nah itu, jadi ini yang barangkali juga menjadi menjadi informasi dan menyadarkan masyarakat gitu ya. Jadi selain cek kesehatan gratis gitu ya, ayo kita selalu membiasakan hidup kita supaya kita tetap sehat gitu ya, dengan cara membiasakan makan sayur dan buah, membiasakan hidup sehat dengan aktivitas, dengan olahraga, istirahat yang cukup dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Erin. Jadi ayo selain cek kesehatan gratis, gerakan masyarakat hidup sehat ini juga digalakkan gitu ya, dimasifkan kepada masyarakat. Sudah saatnya anak-anak muda itu akan menjadi motor, menjadi penyemangat gitu ya, menjadi pioner gitu ya di lingkungannya gitu ya. Jadi silahkan sampaikan kepada semua masyarakat bahwa sehat itu penting, sehat itu investasi, dengan cara melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dan cek kesehatan gratis. Jadi sehat itu sebenarnya nggak perlu mahal ya, tretan sehat. Oh ya. Sangat murah. Sangat murah. Lah, tapi itu yang sulit. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sikap dan perilaku. Itu yang paling sulit nih. Yang kedua lingkungan. Yang ketiga adalah pelayanan itu sendiri. Yang keempat itu adalah genetika. Yang paling sulit adalah sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini gampang diomongkan, tapi sulit dilakukan. Contoh misalnya merokok. Jadi ingat ya, tretan sehat, ke depan kita harus selalu hidup sehat. Baik, ya. Tadi kan Bapak bilang kita download dulu di smartphone, kita download Satu Sehat Mobile. Bagaimana dengan biasanya kan orang-orang yang sepuh atau lansia itu kan tidak pegang HP atau bahkan punya HP tapi nggak tahu menggunakannya. Cara menggunakannya itu gimana Bapak? Apakah boleh gitu misalkan datang ke puskesmas tanpa bawa HP gitu? Jadi oleh pemerintah termasuk Sampang ini sudah dipikirkan ya. Jadi jangan khawatir, warga itu tentunya ada yang sudah familiar terhadap teknologi, ada juga yang memang tidak punya HP dan sebagainya, apalagi Android gitu ya. Jadi ada 3 cara tretan sehat gitu ya dalam mengakses cek kesehatan gratis. Yang pertama ya, ingat ya, ini tolong dicatat juga dan tolong disebarkan juga kepada saudara, keluarga dan sebagainya. Yang pertama menggunakan Android gitu ya, menggunakan Android dengan mengunduh di Play Store Satu Sehat Mobile gitu ya. Silahkan di sana juga nanti diarahkan gitu ya. Kalau misalnya ada masalah itu juga bisa nanti ada ada saluran untuk memberikan solusi gitu ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan chatbot WA
ya WhatsApp Chatbot gitu ya. WA. Ya, chatbot WA, WhatsApp itu ada nomornya. Nanti kami juga akan sampaikan. Di TikTok, di media sosial juga sudah ada. Kemudian yang ketiga bagi yang tidak punya HP, ya, Iya. orang tua atau siapapun lah ya yang nggak punya HP, itu silahkan datang saja ke puskesmas. Membawa apa, Pak? Ya, nanti membawa KTP, KSK, kalau masih bayi balita, ibu hamil, itu silahkan membawa buku KIA-nya. Oke. Ya, baik. Nanti layanan yang akan didapatkan itu berarti bervariasi ya, Pak ya, sesuai usianya gitu. Karena sasarannya semuanya tadi. Ya, jadi Tretatan Sehat ya ini kesempatan dan fasilitasi oleh pemerintah. Kalau dulu kita berencana atau berharap bahwa kesehatan saya harus bisa terkontrol, saya harus datang ke puskesmas atau klinik dengan membawa uang, sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi artinya sekarang gratis gitu ya. Ini kesempatan, silahkan datangi, kemudian gunakan ya kesempatan pemeriksaan, diantaranya memang beda-beda ya, pemeriksaannya beda-beda. Beda-beda ya. Jadi sesuai dengan kelompok umur. Jadi misalnya bayi gitu ya, itu ada 6 screening gitu ya, 6 screening. Jadi ini memang kita sudah pikirkan, kita coba analisa kira-kira apa yang deteksi apa yang bisa memutus supaya kita bisa segera tahu penyakit apa ya, penyakit apa, kasus-kasus apa yang bisa menyebabkan kematian. Iya. Ya. Pada bayi itu kematian terbanyak itu atau gangguan atau masalah yang banyak itu ada di misalnya gangguan tiroid gitu ya. Kemudian gangguan saluran empedu misalnya, atau adrenalin terkait dengan tumbuh kembang dan sebagainya, atau penyakit jantung bawaan. Jadi untuk bayi ini ada 6 screening ya, mulai dari deteksi terhadap gangguan pada tiroid gitu ya, kemudian empedu, adrenalin, kemudian jantung bawaan, kemudian eritrosit juga. Jadi misalnya biasanya kalau bayi-bayi itu kan sering kuning gitu ya. Jadi beberapa hari kuning gitu ya. Namanya ikterus kalau bahasa medis gitu ya. Tiba-tiba, jangan cemas Bapak Ibu. Makanya kita mencoba untuk melakukan deteksi supaya anaknya bisa segera diketahui ada gangguan apa, kemudian kita bisa obati, kemudian kita bisa kendalikan sehingga bayi kita tumbuh dengan sehat, berkembang dengan sehat, tidak terjadi masalah dan gangguan. Kemudian untuk yang lain balita itu juga ada screeningnya sekitar 8 sampai 9 screening gitu ya. Kemudian usia sekolah itu screeningnya juga berbeda dengan ini ya, 11 sampai 13 screening. Kemudian untuk dewasa itu sekitar 19 screening ya. Banyak juga ya Pak. Banyak. Jadi mulai dari indera mata gitu ya, telinga gitu kan ya. Kemudian jantung juga, diabetes juga gitu ya. Jadi hampir semua pemeriksaan kita lakukan, dan ini menjadi kesempatan kepada kita untuk mengetahui kondisi kita sehingga sebelum ada keluhan, jatuh sakit, kita sudah tahu dan bisa diobati dan tertangani dengan baik oleh dokter atau tenaga medis. Mungkin itu Mbak Erin. Iya. Jadi banyak sekali ya Tretatan Sehat, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan kita dapatkan kalau kita mengakses layanan cek kesehatan gratis ini. Nanti hasilnya itu tindak lanjutnya apa Bapak? Ya, ini yang menarik juga Tretatan Sehat ya, cek kesehatan gratis ini. Jadi selain gratis, kemudian dilayani oleh tenaga kesehatan yang profesional. Jadi tenaga kesehatan ini juga dibekali dengan pelatihan, tidak sembarangan ya Tretatan Sehat ya. Kemudian juga alatnya, bahannya itu juga sudah tersedia ya.
sudah tersedia. Lah kemudian apa tindak lanjutnya dari Hasil screening atau pemeriksaan itu? Tindak lanjutnya itu tergantung dari hasil ininya ya, Hasil pemeriksaan, baik itu pemeriksaan secara inspeksi, gitu ya, palpasi, kemudian tanya jawab gitu ya, kemudian juga hasil darah. Nanti kalau sudah ditemukan ya, terdiagnosa ya, itu akan ditindaklanjuti dengan pengobatan, baik itu yang dilakukan oleh puskesmas maupun yang tidak bisa dilakukan oleh puskesmas, artinya bisa dirujuk. Hanya kalau sudah terapi gitu ya, treatment treatment sehat gitu ya, itu perlu BPJS ya. Jadi tetap perlu BPJS, artinya memang untuk BPJS ini memang ya semuanya wajib. Hanya alhamdulillahnya treatment sehat yang ada di Kabupaten Sampang ini sudah tercover oleh program UHC. Jadi memang warga Sampang treatment sehat gitu ya, itu harus bersyukur hidup di Kabupaten Sampang karena oleh pemerintah difasilitasi dengan jaminan kesehatan dengan kepesertaan BPJS. Seluruh Kabupaten Sampang sudah dijamin oleh BPJS. Jadi alhamdulillah. Jadi jangan cemas ya, nanti akan di-cover oleh BPJS. Banyak sekali ya ternyata. Jadi benefitnya juga terutama yang tinggal di Kabupaten Sampang tidak perlu khawatir karena semua biaya gratis, bahkan ketika dirujuk pun sudah ditanggung oleh UHC ya Bapak ya. Nah, dengan program beres ini ya, tolong ini disebarkan kepada semua. Siapapun yang mendengar, apakah itu tenaga kesehatan, apakah itu kader, apakah itu aparat desa, apakah itu aparat pemerintahan gitu ya, atau termasuk juga swasta, para siswa gitu ya. Jadi semuanya yang menjadi pendengar program beres ini atau treatment sehat itu mudah-mudahan bisa mengakses dan menginformasikan kepada semua masyarakat bahwa ada program PKG atau CKG yang sudah disiapkan di puskesmas. Kalau antusiasme masyarakat itu tinggi ya, sebagai evaluasi nanti kita akan coba kembangkan tidak hanya kepada puskesmas. Tapi akan kita coba kembangkan dan kita perluas ya pelayanannya ke klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Kita difasilitasi oleh Satu Sehat Mobile ya. Termasuk hasilnya nanti bisa kita unduh dari situ atau mungkin masih print out. Ya, terima kasih. Ini juga mengingatkan saya untuk menyampaikan gitu ya, bahwa sistem CKG ini itu tidak hanya satu arah. Jadi memang sistemnya itu dibuat sama-sama mengecek kondisi masing-masing. Tenaga kesehatan itu juga bisa melihat riwayat perkembangannya dan sebagainya, termasuk juga yang dilayani ya, para treatment sehat ini nanti ya yang akan menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi nanti setelah kita melalui proses pelayanan pemeriksaan gitu ya, semuanya itu akan direpot ke dalam Satu Sehat Mobile. Jadi nanti hasilnya itu bisa terbaca ya oleh Android treatment sehat. Jadi ketika hasilnya itu sudah di-entry oleh puskesmas, itu nanti masyarakat atau warga itu tinggal ngecek saja. Oh, saya melakukan pemeriksaan pada hari H gitu ya. Kemudian hasilnya masuk H+3. Ternyata hasilnya normal semua gitu ya. Itu terekam nanti ya, terekam. Jadi kalau dulu ya kita dikasih hasil
terus ditaruh di saku, kena cuci, hilang gitu ya, lupa dan sebagainya. Lupa di mana. Kalau sekarang itu tidak akan lupa karena semuanya terekam di dalam HP kita, di dalam sistem gitu ya. Jadi jangan khawatir, ini juga menjadi kelebihan dan sangu karena ini kado istimewa ya, kado istimewanya warga. Alhamdulillah kita memang sudah siapkan semuanya. Sekali ya teman-teman, Tretan Sehat. Saya masih penasaran nih Pak, gimana untuk promosi nih ke Tretan Sehat? Tretan Sedaja, Tretan Sehat untuk mendatangi puskesmas, cek kesehatan, sop aja badan sae dan sehat selalu. Campuran. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk wejangannya hari ini. Sangat bermanfaat untuk saya dan juga Tretan Sehat semuanya. Jadi Tretan Sehat jangan lewatkan untuk melakukan cek kesehatan gratis di hari ulang tahun Tretan Sehat nanti, expired atau kadaluarsa 30 hari ke depannya. Dan bisa dilakukan dimanapun, walaupun teman-teman Tretan Sehat sedang tidak berada di Sampang atau di kota di mana KTP teman-teman tertulis gitu. Kemudian tidak perlu menggunakan BPJS. Maksudnya kalau Tretan Sehat tidak mempunyai BPJS juga tidak apa. Setelah itu kalau nanti Tretan Sehat memang harus dirujuk ke rumah sakit atau ke fasilitas yang lebih tinggi, Tretan Sehat khusus yang menjadi warga Kabupaten Sampang akan difasilitasi dengan UHC atau Universal Health Coverage. Jadi Tretan Sehat tidak perlu khawatir. Begitu ya Bapak ya? Ya, siap, benar. Ya. Baik, mungkin sebelum kita tutup podcast ini, kita jargon bersama ya Bapak. Berbagi, edukasi sehat. Terima kasih Bapak atas wejangannya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Amin. Terima kasih Tretan Sehat telah menyimak podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu.